Pada video kali ini, kita akan membahas latihan TIU CPNS tahun 2024, subtes analisis pernyataan. Soal yang disajikan sesuai dengan kisi-kisi CPNS terbaru, yaitu Kepmen nomor 321 tahun 2024. Link download kisi-kisi sudah disertakan di deskripsi. Salah satu kisi-kisinya menyatakan bahwa menganalisis informasi untuk membuat kesimpulan. Jadi, soal ini salah satu yang akan kita bahas di video kali ini. Terdapat 10 soal yang akan kita bahas. Hendaknya kita memperbanyak latihan karena ini termasuk salah satu tes yang cukup mudah dikerjakan karena tidak perlu menggunakan rumus. Hanya cukup kita menggunakan analisis dan logika kita. Sehingga ini termasuk salah satu peluang kita untuk mendapatkan skor yang maksimal ketika tes CPNS nanti. Mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk soal pertama. Semua pegawai Pemkot adalah pegawai negeri. Sebagian pegawai negeri memiliki usaha sampingan. Dari pilihan berikut yang tidak sesuai dengan kedua pernyataan tersebut adalah. Jadi untuk membantu kita menjawab soal seperti ini adalah dengan kita membuat gambar himpunan. Nah, jadi dengan menggunakan himpunan gambar lingkaran seperti ini cukup memudahkan kita dalam menganalisis pernyataan. Semua pegawai Pemkot adalah pegawai negeri ya. Jadi bisa kita katakan bahwa di dalam pegawai negeri ada pegawai Pemkot ya. Ini pegawai negeri dan ini adalah pegawai Pemkot. Ya, jadi PK ini adalah pegawai Pemkot dan di sini adalah pegawai negeri. Jadi sesuai dengan pernyataan bahwa semua pegawai Pemkot adalah pegawai negeri. Nah, ini semua pegawai Pemkot adalah pegawai negeri. Dengan bahasa sederhananya, sebagian dari pegawai negeri itu adalah pegawai Pemkot. Ya, jadi kan tidak semuanya pegawai negeri itu Pemkot ya. Mungkin ada yang di daerah atau di pusat dan seterusnya. Lalu, sebagian pegawai negeri memiliki usaha sampingan. Jadi sebagian berarti bisa kita bagi dua. Jadi bisa kita bagi dua. Pegawai negeri ini bisa kita bagi dua. Ya, sebagiannya memiliki usaha sampingan. Jadi kita singkat aja dengan US usaha sampingan dan sebagiannya lagi tidak memiliki usaha sampingan. Jadi dengan menggunakan gambar sederhana ini cukup memudahkan kita dalam menganalisis. Jadi dari pilihan berikut yang tidak sesuai. Jadi kita akan cek manakah yang tidak sesuai dari kedua pernyataan ini. Pernyataan pertama, sebagian yang memiliki usaha sampingan adalah pegawai negeri. Ya, jadi pernyataan ini apakah benar? Ya, benar. Jadi kan katanya sebagian dari pegawai negeri itu memiliki usaha sampingan. Jadi sebagian yang memiliki usaha sampingan adalah pegawai negeri. Ya, jadi kan yang memiliki usaha sampingan bisa jadi ada orang umum, sebagiannya itu adalah pegawai negeri. Maka pernyataan pertama itu bernilai benar. Pernyataan kedua, sebagian pegawai negeri adalah pegawai Pemkot. Ya, seperti pernyataan kita di gambar ini, bahwa sudah sangat jelas bahwa sebagian dari pegawai negeri itu adalah merupakan pegawai Pemkot. Ya, sebagainya lagi mungkin ada yang orang pusat atau di daerah ya. Jadi untuk pernyataan kedua juga bernilai benar. Pernyataan ketiga, semua pegawai Pemkot memiliki usaha sampingan. Nah, jadi dari gambar ini coba sangat terlihat jelas bahwa sebagian pegawai negeri itu kan memiliki usaha sampingan. Jadi karena pegawai Pemkot ini bagian dari pegawai negeri, berakibat hanya sebagian pula yang memiliki usaha sampingan, bukan semuanya. Sehingga pernyataan yang ketiga, semua pegawai Pemkot memiliki usaha sampingan, ini bernilai salah. Karena harusnya hanya sebagian pegawai Pemkot yang memiliki usaha sampingan. Jadi dengan menggunakan bantuan gambar seperti ini, cukup mudah untuk mencari kesimpulannya. Kalau kita coba lanjutkan analisis yang D, apakah juga bernilai benar? Sebagian memiliki usaha sampingan adalah pegawai Pemkot. Nah, ini baru bernilai benar, karena hanya sebagian yang memiliki usaha. Lalu ini pegawai yang bagian yang D benar. Yang E, sebagian pegawai Pemkot memiliki usaha sampingan. Nah, jadi juga benar. Sehingga jawaban yang tepat untuk yang soal pertama ini adalah option yang C.